Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih di sini di channel YouTube Petri. Salam guru penggerak, salam sekolah penggerak dari saya Ibu Petri, asesor guru penggerak 13 Dirjen GTK Kemendikbud. Sebenarnya sebagai asesor memang dilarang membocorkan rahasia penilaian, tapi Ibu Petri yakin di sini Bu Petri sama sekali tidak membocorkan rahasia penilaian, hanya menjelaskan bagaimana mekanisme seleksi program sekolah penggerak ya. Setelah ada seleksi untuk guru penggerak, ada guru praktik, sekarang untuk kepala sekolah ada seleksi program sekolah penggerak ya. Ini kok nggak muncul ya, ini muncul. Petri pakai pena ya. Sudah mulai dibuka pendaftaran untuk angkatan pertama program sekolah penggerak. Perjalanan menjadi pelaksana program sekolah penggerak itu bisa kita lihat meliputi dari 34 provinsi di seluruh Indonesia dan 100. Pertama ada daerah sasaran dulu, 111 kabupaten kota ini. Kemudian di tahap kedua itu ada MOU dari Kemendikbud dengan Pemda masing-masing daerah. Kemudian ada registrasi kepala sekolah dari PAUD atau TK, SD, SMP, SMA sampai SLB. Nah, setelah kepala sekolah mendaftar, maka kepala sekolah akan mengikuti seleksi tahap 1. Sama saja kalau seleksi guru penggerak itu seleksi tahap satunya juga meliputi esai, CV, dan tes bakat skolastik dilakukan oleh Kemendikbud. Kalau lulus baru lanjut ke seleksi tahap kedua, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Untuk yang lolos tahap 1 baru bisa melanjutkan ke seleksi tahap 2 untuk simulasi mengajar dan wawancara. Nah, di sini barulah ada pleno kelulusan dari tim panel Kemendikbud menentukan layak tidaknya kepala sekolah itu lulus dalam program sekolah penggerak. Di sini pengumuman dan penetapan sekolah sebagai pelaksana program sekolah penggerak oleh Kemendikbud dan Pemda. Kemudian barulah bisa melaksanakan program sekolah penggerak ya Bapak Ibu semua. Kriteria kepala sekolah yang dapat mengikuti seleksi, pertama ada kriteria umum, ada kriteria khusus ya. Yang umumnya dulu, memiliki sisa tugas sebagai kepala sekolah itu harus melebihi 1 kali masa tugas gitu kan, memiliki sisanya. Kalau kedua bisa terdaftar di Dapodik, mempunyai surat pernyataan yang menerangkan kepala sekolah itu yang bersangkutan itu bertugas di dalam jangka waktu dengan masa tugas di sekolah tempat dia mendaftar sekarang gitu kan. Jadi di Dapodik dengan sekolah tempat bertugas itu sinkron karena mendaftarnya kan melalui SIM PKB ini Bapak Ibu ya. Kemudian melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Di sini sudah. Jadi ada surat bebas narkoba, ada yang dilampirkan. Kemudian dinyatakan lulus pada pengumuman. Kalau dia lulus tahap 2 baru menyertakan surat ini nanti. Jika nggak lulus ya nggak perlu ya. Ketentuan lainnya yang umumnya itu adalah tidak sedang menjalankan hukuman ya, pastilah ya, namanya kepala sekolah tidak boleh terlibat kasus hukum. Syarat khususnya punya visi misi jelas, mampu mengambil keputusan strategis, mampu memimpin ke arah perubahan, kemudian memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan, kemampuan membangun hubungan kerjasama, memiliki orientasi pembelajaran, memiliki daya juang. Jadi kepala sekolah itu selalu berjuang penuh kan, memiliki kematangan dalam beretika, ini syarat khususnya. Kemudian bisa mengimplementasikan dalam mendorong kepada inovasi gitu kan. Nah, lini masa rekrutmen kepala sekolah program sekolah penggerak untuk angkatan pertama saat ini seperti kami sekarang di Kabupaten Banyuasin tempat saya ini sudah mulai mendaftar.
gitu kan. Yang menjadi daerah sasaran untuk angkatan pertama tanggal 25 sampai tanggal 6, yang belum daftar masih ada waktu sampai tanggal 6. Di situ ada informasi untuk rekrutmen program sekolah penggerak. Lanjut di tanggal 1 sampai tanggal 6 ini seleksi tahap 1 yang sudah mendaftar bisa mulai mengisi registrasi, upload CV, mengisi esai, unggah dokumen gitu kan. Dokumen apa yang diminta? Ya lengkapi. Diminta KTP, mulai scan KTP. Di sini ada kan syarat-syaratnya apa itu? Berarti harus ada KTP asli yang di-scan. Kemudian kalau sudah lengkap semua seleksi tahap 1, di sini nanti kepala sekolah ini akan mengikuti tes bakat skolastik atau TBS. Nah, diverifikasilah data-data dari kepala sekolah calon dari program sekolah penggerak ini apakah layak, gitu kan. Dari tahap seleksi 1 kalau lulus baru masuk ke tahap 2 untuk mengikuti simulasi mengajar SM dan wawancara sering disingkat WW. Nah, setelah mengikuti tahap kedua, kalau sudah simulasi mengajar dan sudah wawancara gitu, simulasi mengajar itu waktunya ya ditentukan nanti oleh panitia. Baru pengumuman resmi lulus tidaknya. Kalau lulus maka akan ditetapkan sekolah pelaksana program penggerak karena kepala sekolahnya layak untuk mengikuti program sekolah penggerak gitu ya Bapak Ibu. Nah, pola seleksi kepala sekolah untuk program sekolah penggerak ini kan yang harus dilengkapi itu apa saja? Ini ya. Pengisian CV dulu. Menilai pengalaman selama 3-5 tahun terakhir, lengkapi riwayat pelatihannya bagaimana, berorganisasi. Jadi semua data yang diminta di form-form itu dilengkapi semua. Kemudian prestasi, melibatkan dalam kegiatan komunitas, mengunggah KTP. Nah, ini yang scan KTP ini, KTP asli dan surat pernyataan yang tersedia pada template. Pendaftaran di-download dulu suratnya, setelah baru ditandatangani sesuai ketentuan baru di-upload. Nah, di tahap 1 itu ada pengisian esai. Nah, pengisian esai ini kita nggak bisa ngandelin orang lain, harus mengisi sendiri. Ada 8 kelompok pertanyaan yang terdiri dari 3-4 sub pertanyaan. Seleksi esai ini bertujuan menggali pengalaman yang dimiliki oleh kepala sekolah. Jawabannya diharapkan adalah uraian spesifik dan detail. Kemudian jawaban esai haruslah merupakan representasi dari pengalaman yang pernah dilalui. Nah, setelah tahap 1 mengisi esai baru ke tes bakat skolastik. Ada tes verbal, bagaimana soal logika, kualitatif itu perhitungan angka, kemudian soal penalaran seperti soal tes IQ, tes bakat skolastik. Kemudian lanjut ke setelah lulus tahap 1 ya, dinyatakan lulus baru bisa ke tahap 2. Sini ketentuan untuk simulasi mengajarnya. Nih ya Bapak Ibu, melalui room Google Meet, kemudian harus unggah RPP, durasinya selama 10 menit, ini ketentuannya ya. Kemudian diinformasikan lewat SIM PKB, email, akun, dan WhatsApp. Wawancara juga seperti itu selama 1 jam. Semuanya ini dinilai oleh 2 asesor gitu setiap kegiatan. Kandidat diwawancarai oleh 2 asesor maupun simulasi mengajar juga seperti itu. Nah, setiap sesi Kemendikbud melakukan coaching klinik sebelum melaksanakan tahap 1. Jadi ikuti coaching klinik penjelasan dari Kemendikbud supaya lancar dalam seleksinya. Pengembangan potensi kepala sekolah di sekolah penggerak itu pelatihan pembelajarannya dengan paradigma baru yaitu 70 JP. Ada lokakarya pertemuan dengan komunitas, praktisi, kepala sekolah setiap bulan di kabupaten bersama pengawas dan penilai dan pelatih ahli, dan ada coaching dengan pelatih ahli. Di sini peran kepala sekolah penggerak itu pertama, mengembangkan kelompok belajar di sekolahnya. Kedua, melakukan coaching secara berkala bagi guru dan tenaga kependidikan. Lalu yang ketiga, mendorong atau merefleksi dalam meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang holistik di sekolah melalui penyelenggaraan in-house training, asesmen diagnosis, pemilihan toolkit yang
4 hingga pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi fokusnya pada merdeka belajar. Membuat perencanaan sekolah berdasarkan data rapor pendidikan dan melibatkan orang tua murid dan komunitas, gitu ya. Peran pelatih ahli dalam program sekolah penggerak angkatan 1 ini, gambaran umumnya pelatih ahli itu akan mendampingi pengawas sekolah, penilai dan kepala sekolah dalam mengimplementasikan program sekolah penggerak di sekolah sasaran. Pelatihan ahli akan mendampingi satu pelatih itu untuk 5-7 sekolah, gitu kan. Jadi terfokus. Tugasnya apa? Yang mendampingi tugas dari sekolahnya itu, gitu kan. Oke. Nih, tugasnya mendampingi pengawas melakukan coaching, mendampingi mendampingi pengawas sekolah, memfasilitasi untuk sekolah praktisi, memfasilitasi lokakarya untuk refleksi, kolaborasi, pengembangan diri antar kepala sekolah dan pengawas sekolah penggerak di kabupaten kotanya 1 kali per bulan. Kemudian mendampingi pengawas sekolah, memfasilitasi kolaborasi, monitoring capaian program sekolah penggerak, dan mendampingi implementasi teknologi di sekolah. Pengembangan kompetensi guru berdasarkan kebutuhan belajar murid. Ini ada tahap. Yang pertama itu untuk 70 jam pelajaran oleh tim pengembang modul. Kemudian pelatihan implementasi pembelajaran dengan komite pembelajaran, di sini dengan instruktur nasional 70 jam. Pelatihan ahli mendamping komite pembelajaran dalam pelaksanaan tugas. Kemudian tahap keempat ada IHT dengan berbagai topik, komunitas praktisi guru di sekolah oleh komite pembelajaran. Di sini pembelajaran dengan paradigma guru terjadi di sekolah. Komite pembelajaran mengembangkan topik belajar di komunitas praktisi berdasarkan kebutuhannya. Ini 8 JP. Coba kita total 70 tambah 70 udah 140 nih. Ini ada hitungan. Nah, yang di sini 8 udah 148 JP nih durasinya ya. Jadi pengembangan kompetensi guru melalui komunikasi praktisi. Di sini kepala sekolah yang menyediakan waktu sekitar 8 jam setiap bulan untuk belajar bersama komunitas praktisi sekolah. Nanti komite pembelajaran itu mengorganisasikan pelaksanaan komunitas praktisi di sekolah dengan berdasarkan kebutuhan belajar guru. Lanjut pada ini ada pelatih ahli mendampingi dan mengembangkan kompetensi komite pembelajaran dalam menyelenggarakan komunitas praktisi. Di sini pemetaan kebutuhan belajar guru. Ini meliputi menentukan tujuan belajar berkolaborasi, mempraktekkan hasil belajar, membagikan praktek yang sudah dilakukan pada rekan sejawat, kemudian refleksi. Ini kan siklus ini, jadi selalu berputar gitu kan. Kalau dilihat di sini, pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi, aktivitas lokakaryanya ada hitungan jamnya. Refleksi praktik 1 jam, pemberian materi topik 4 jam, refleksi belajar 1 jam, berbagi praktik 2 jam. Jadi di total ini menjadi 8 jam total yang ini ya. Total ini 8 jam. Prinsipnya lokakarya itu berbasis aktivitas, mendorong refleksi dan kolaborasi sehingga melibatkan pengawas sekolah sebagai fasilitator lokakarya sesuai kebutuhan kepala sekolah. Jadi bulan pertama itu topik 1 ada lokakarya, orientasi, merencanakan aksi. Lanjut ke bulan kedua ada refleksi, aksi, berbagi praktik belajar. Topik 2 rencana aksi. Bulan ketiga refleksi, aksi, berbagi praktik belajar. Topik 2 rencana aksi, dan seterusnya.
Topik-topik lokakarya ini didesain menyesuaikan kebutuhan dari peningkatan kompetensi kepala sekolah di sekolah penggerak yang terpilih ya. Di mana penerapan pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah, ini ada tahap persiapan, kemudian lanjut ke implementasinya. Di persiapan, guru, kepala sekolah, dan komite pembelajaran, ada penilik sekolah PS, mendapatkan pelatihan 70 JP dulu tentang pembelajaran paradigma baru. Di sini 70 JP. Baru diimplementasikan. Guru melakukan perencanaan pembelajaran, guru memberikan pembelajaran sesuai level murid, bagaimana guru memberikan formatif dan sumatif ya dalam tes asesmen, dalam penilaian pada muridnya. Kemudian guru harus bisa merefleksi dan mengevaluasi proses pembelajaran. Prinsip pelatihan di sekolah penggerak ini, teknologi harus dapat membantu guru untuk berkembang dengan lebih mudah secara skala besar, sehingga kepala sekolah bisa menerima pelatihan whole school transformation, administrasi, manajemen, itu kan dengan teknologi. Kepala sekolah juga bisa yang diseleksi mempunyai kemampuan mendampingi guru. Kepala sekolah harus bisa menerima pendampingan jarak jauh. Guru dan wakil kepala sekolah yang berpotensi tinggi diseleksi sebagai komite pembelajaran guru. Pelatihan dan pendamping dengan pendekatan yang positif. Pengawas dan penerima pelatihan yang sama seperti kepala sekolah dan akan mengikuti pelatihan ahli. Orang tua harus dilibatkan, itu kuncinya ya. Bagaimana kepala sekolah akan belajar dan bekerja di sekolah penggerak? Ini harus dipahami. 8 jam alokasi waktu untuk lokakarya, 4 jam digunakan untuk perencanaan bulanan bersama guru, 2 jam untuk memimpin pertemuan dengan komite pembelajaran. Kemudian ini sesuai kebutuhan, bisa berapa jam untuk coaching, bisa 1 jam per guru JP untuk membimbing setiap guru ya. Kemudian observasi bagaimana kemampuan guru di sekolahnya. Nah, 4 jam untuk mengorganisasi dan mengevaluasi pelaksanaan komite praktisi di sekolah. Kemudian mengikuti program coaching dan pengawasan sekolah, 2 JP. Bagaimanakah guru akan belajar dan bekerja di sekolah penggerak? Nih penjelasannya. Aktivitasnya, guru akan aktif hadir dan terlibat dalam komunitas praktisi di sekolah sekitar 4 jam pelajaran. Kemudian membuat perencanaan bulanan bersama perwakilan orang tua dan komunitas, ini juga 4 jam. Ada coaching dengan kepala sekolah 3 kali setiap semester sesuai kebutuhan, bisa mengikuti pertemuan komite pembelajaran, itu 2 JP. Ini kalau ditotalkan ini udah lebih dari 10 ya. Apa keuntungan kepala sekolah belajar bersama di sekolah penggerak? Ini keuntungannya. Kepala sekolah itu bisa menguasai keterampilan kepemimpinan. Kepala sekolah itu bisa menggunakan platform belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Kepala sekolah bisa efektif dan efisien menggunakan platform teknologi. Kemudian kepala sekolah berpeluang melanjutkan periode berikutnya tanpa ada uji kompetensi kepala sekolahnya ya. Oke, video ajakan kepala sekolah bergabung di program sekolah penggerak ada dari Mas Menteri. Bagi kepala sekolah di daerah penyelenggara program sekolah penggerak 2021 segera daftar sebelum 6 Maret 2021 pada website berikut ini ya. Semoga bermanfaat. Salam pendidikan. Terima kasih.